kesulitan ataupun tantangan ya yang saya hadapi ketika menekuni media cat air ini? Banyak. Kalau ditanya hal seperti ini, yaitu sejak kapan sih Anda serius menekuni dunia seni lukis ini secara profesional? Seingat saya ya, yang menjadi patokan saya itu ketika saya sudah diterima di sebuah pameran profesional. Pada waktu itu salah satu pameran bergengsi di Jogja itu adalah FKY, Festival Kesenian Jogja. Pada tahun 1999 itu saya mencoba memasukkan karya saya untuk diseleksi di pameran FKY pada waktu itu. Karya ini saya buat sebenarnya ketika saya masih di sekolah menengah seni rupa. Saya membuat karya yang tidak terlalu besar sih, ukurannya itu boleh dibilang kecil ya, sekitar 20-30 cm itu. Alhamdulillah karya saya itu walaupun kecil itu diterima di pameran FKY itu. Banyak hal yang menarik ketika pertama kali itu saya yang masih muda pada waktu itu kemudian diterima di sebuah pameran profesional, bersanding karya saya itu disandingkan dengan pelukis-pelukis profesional, yaitu pelukis-pelukis senior yang saya kagumi. Itu senang sekali. Bahkan saya masih ingat pada waktu itu untuk membeli figura untuk karya lukisan cat air saya itu, saya pinjam duit, saya pinjam uang ke salah satu teman saya, sahabat saya, yaitu Pak Denny yang sekarang menjadi dosen di ISI Yogyakarta. Malam-malam itu saya ngetuk pintu, kemudian saya pinjam uang sekitar 50.000 kalau tidak salah pada waktu itu untuk memfigura karya saya ini dan siap dipajang di pameran. Dan saya ketika menghadiri pembukaan FKY itu senang sekali karya saya dipamerkan dengan karya-karya maestro pelukis-pelukis Jogja yang sudah senior. Itu kebanggaan tersendiri. Jadi kalau ditanya sejak kapan saya profesional menekuni dunia seni lukis, ya mungkin ini momen pertama saya. Ini adalah karya pertama saya yang masuk ke pameran Festival Kesenian Jogja tahun 99. Gambar bayi di tengah mesin-mesin dan relief-relief candi ya. Ini saya kasih judul Kelahiran 2. Saya sebenarnya membuat seri ini itu 3. Kelahiran 1, kelahiran 2, kemudian kelahiran 3. Tetapi yang terdokumentasi hanya satu karya ini. 3 seri itu semuanya bergambar bayi semua. Ini sebenarnya menggambarkan seorang remaja yang baru mengenal kehidupan. Saya gambarkan dalam karya ini adalah bayi yang baru lahir, kemudian dia dihadapkan pada sebuah benturan-benturan peradaban dan benturan-benturan nilai. Nah, ini kan bayi itu kan belum tahu apa-apa ketika dihadapkan dengan hal seperti itu, dengan benturan-benturan peradaban dan nilai-nilai, kemudian hasratnya itu sudah mulai timbul. Itu kan banyak gejolak yang ada di dalam dirinya. Ini coba saya gambarkan dalam lukisan yang saya kasih judul Kelahiran 2. Namun sayang sekali 2 karyanya itu dokumentasinya itu tidak ada. Jadi saya tidak bisa menunjukkan 2 karya yang lain. Sebenarnya kalau 3 karya ini dijejer ya bagus sekali.
kesulitan ataupun tantangan ya yang saya hadapi ketika menekuni media cat air ini, banyak banyak sekali ya. Orang memang lebih lazim atau lebih umum itu tertarik memberi karya-karya dengan media yang sudah baku seperti cat minyak di atas kanvas ataupun akrilik di atas kanvas. Apalagi di Indonesia terutama itu kan cat air itu di atas kertas itu kan seperti media nomor 2, second media kelas 2 lah, sehingga ketika ada orang menekuni lukisan cat air di atas kertas itu seperti dipandang sebelah mata. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Ya itu bisa kita lihat yang paling mudah itu kan biasanya di balai-balai lelang itu kan jarang sekali ada lukisan cat air di atas kertas itu yang harganya itu sampai melonjak, itu kan harganya yang sampai melejit tinggi, itu jarang. Ya umumnya itu ya cat minyak di atas kanvas atau akrilik di atas kanvas. Itu adalah tantangan yang pertama. Jadi memang tantangan ini yang harus saya lawan, yang harus saya coba patahkan. Kemudian saya harus mencoba mengalahkan mitos bahwa lukisan cat air di atas kertas itu tidak baik. Tidak baiknya itu banyak. Contohnya orang itu meragukan keawetannya, kemudian orang itu bingung bagaimana nanti merawatnya, kemudian harganya bisa tinggi atau tidak. Karena memang pada waktu itu ya memang belum ada sih saya melihat lukisan cat air di atas kertas itu yang harganya itu sampai puluhan juta pada waktu itu ya. Ya umumnya yang lazim terjual dengan harga tinggi itu ya lukisan-lukisan dengan media seperti tadi, kanvas ataupun cat minyak dan akrilik. Kemudian kesulitan yang kedua yang saya rasakan ketika saya memutuskan untuk memakai media cat air di atas kertas itu adalah masalah akademis ya. Ini yang saya rasakan. Saya tidak tahu kalau sekarang seperti apa, tapi ketika dulu saya kuliah itu memang tidak ada pelajaran di akademisi di ISI Yogyakarta, Institut Kesenian Indonesia Jogja, itu yang secara khusus memberikan pelajaran teknis tentang cat air. Saya masih ingat pada waktu itu lukis 1, lukis 2, lukis 3 itu kan kalau tidak salah ingat ya, saya itu lukis 3 itu kan mahasiswa itu hanya diberikan bahan cat air dan kertas, kemudian mahasiswa itu disuruh melukis on the spot di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau di Jogja itu yang menjadi langganan tempat melukis mahasiswa itu ya seperti Malioboro, Pasar Burung, kemudian Parangtritis itu kan, stasiun kereta itu kan, mahasiswa disuruh datang ke tempat-tempat seperti itu, dikasih bahan kertas, kemudian mereka disuruh melukis bebas dengan gaya mereka. Jadi tidak ada arahan khusus atau pelajaran khusus yang memang membahas teknis-teknis cat air. Jadi ya memang praktis. Kemudian kita sebagai mahasiswa pada waktu itu ya melukis on the spot itu dengan insting kita gitu. Tapi walaupun begitu memang banyak juga teman-teman itu yang karyanya itu bagus dan sangat artistik ya. Tapi bagi saya pribadi yang kemudian menekuni dunia cat air ini, memang akhirnya itu saya merasa kurang ya dalam hal teknis cat air ini, apalagi juga dengan pengetahuan tentang bahan cat air ini. Ini kemudian memang saya rasakan ketika saya itu di tahun 2016 itu saya workshop dan pameran cat air itu di Thailand. Waktu itu saya bertemu dengan maestro-maestro cat air di negara-negara di Asia, dari Thailand, dari Cina, dari Singapura, dari Jepang. Itu kan ternyata saya tanya ke mereka itu, mereka punya kelas-kelas khusus cat air itu, punya kelas-kelas khusus cat air, dan mereka itu punya
komunitas yang memang mereka itu setiap pekan atau setiap bulan itu memang mereka itu kemudian melakukan melukis bersama on the spot. Nah itu dulu waktu saya masih awal-awal kuliah di Jogja itu tidak ada gitu. Jadi memang secara teknis lukisan cat air saya ini ya saya gali sendiri, saya temukan sendiri, saya gali sendiri teknis saya ini, dan ya alhamdulillah kemudian banyak orang yang bisa menerima karya saya baik secara apresiasi ataupun pasar.